kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, dengan saya Nur Hasanah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Perencanaan usaha jasa diawali dengan mengembangkan visi dan menetapkan cita-cita. Setelah mengenali potensi diri, mengarahkannya dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Program persiapan menuju dunia kerja ini direncanakan dengan target terukur dan batas waktu yang jelas. Persiapan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa pilihan, meliputi 1. Pilihan bekerja setelah lulus sekolah menengah. Jika kamu memilih untuk bekerja setelah lulus sekolah, kamu harus melalui beberapa langkah, di antaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Kamu juga dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dengan berbagai program yang sesuai dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Persiapan yang tidak kalah penting adalah mengembangkan diri dengan perilaku kerja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat juang yang tinggi, dan berintegritas. Yang kedua, pilihan melanjutkan kuliah. Kalau kamu memilih untuk melanjutkan kuliah, yang harus kamu perhatikan adalah memikirkan dan merencanakan apa yang akan dilakukan setelah lulus kuliah. Bidang studi apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mendaftarkan diri, dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi yang akan dituju tersebut. Yang ketiga, pilihan berwirausaha. Pilihan mendirikan usaha diawali dengan menyusun rencana bisnis, lalu mempersiapkan modal kerja, kemudian menentukan sasaran konsumen, menentukan lokasi usaha, menentukan rekan kerjasama dan pesaing. Kita juga perlu mengidentifikasi sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia yang berkompetensi, sumber daya alam sebagai bahan baku, dan keinginan pasar yang membutuhkan jasa. Jasa profesi menurut profesionalisme dari seorang profesional. Profesionalisme adalah sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Ciri-ciri seorang profesional diantaranya 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Yang kedua, memiliki keahlian khusus dengan latar pendidikan tertentu. Yang ketiga, mandiri dan independen. Yang keempat, bekerja sebagai kegiatan utama. Yang kelima, tertib dan bertanggung jawab dalam bekerja. Yang terakhir, berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Nama saya Lutfi Yuniarti, saya akan menjelaskan tentang produk jasa, profesi, dan profesionalisme. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya. Dan daya tahan yang tergantung permintaan. Salah satu jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya bidan. Bidan sebagai profesi mendampingi seorang ibu menghadapi persalinan atau kelahiran sehingga ibu dan bayi lahir dengan selamat. Bidan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin dalam menjalankan proses reproduksi. Ikatan Bidan Indonesia menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan, yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi resensi untuk menjelaskan praktek kebidanan. Profesi bidan dipersiapkan melalui proses pendidikan dengan serangkaian pendidikan ilmiah dan terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat. Dan memiliki kode etik yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesinya. Banyak komunitas yang berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit. Di antaranya profesi fotografer, kameramen, desainer pakaian, penyiar televisi atau radio, kartunis, animator,
Dan masih banyak yang bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dan menjalankan usaha yang harus ditekuni. Dan bertindak secara profesional dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi tersebut. Perkenalkan, nama saya Siva Maulida. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga jual produk jasa. Metode penetapan harga produk sesuai teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawarannya ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. 3. Pendekatan pasar, yaitu dengan merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Perhitungan harga jual produk bisa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. 2. Tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. 3. Bahan atau suku cadang yang digunakan. 4. Standar upah minimum tiap daerah. Perkenalkan, nama saya Fauji Dila. Saya akan menjelaskan tentang media promosi produk jasa, profesi, dan profesionalisme. Promosi produk suatu kegiatan komunikasi di bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasaran atas produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan permintaan dari konsumen, kinerja perusahaan, dan mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal, seliling, dan iklan. Media promosi yang marak saat ini adalah media online. Media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi media yang tepat untuk memasarkan produk, baik produk barang maupun jasa lewat promosi langsung maupun online. Strategi promosi melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya 1. Website bisa menjadi cara promosi berbasis komunikasi yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. 2. Berbagi gambar melalui Pinterest. 3. Aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis, dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. 4. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung terhubung ke Facebook atau Twitter. 5. Jaringan sesama bisnis. 6. Menggunakan iklan. 7. Menulis media online. Media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, browser, atau poster, dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar, diam, gambar bergerak, dan suara. Promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran atau presentasi untuk memperhatikan contoh produk dan menjelaskan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan produk biasa dengan sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak yang kewajiban kedua belah pihak. Penjual merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang atau konsinyur, nama pihak yang dititipkan barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang, tetapi dengan melakukan dengan sistem online termasuk juga promosi dan penerapannya.
Demikian presentasi kami tentang materi wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.